Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it. Claudio Domenicali tak menyangka Marc Marquez juara dengan GP24. Asapi semua rider Ducati Desmosedici GP24, bukti nyata mental juara. Do I grab a slippery Debut sensasional ditunjukkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Tampil perdana bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez sukses merebut kemenangan di sprint race MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram. Keberhasilan ini membuat bos Ducati, Claudio Domenicali, tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Bagaimana tidak? Marquez yang baru pertama kali mengendarai motor Desmosedici GP24 di ajang resmi, langsung mengasapi seluruh pembalap Ducati lainnya, termasuk juara 2 kali Francesco Bagnaia. Padahal, mereka menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama. Hasil ini membuat dunia MotoGP seakan dikembalikan pada era emas Marquez yang mendominasi kejuaraan sebelum cedera panjang menghantamnya beberapa tahun terakhir. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati sejak akhir musim 2023 menjadi salah satu saga transfer paling panas dalam sejarah MotoGP. Setelah 11 tahun membela Repsol Honda, Marquez memutuskan hengkang dari tim yang membesarkan namanya untuk meraih kembali kejayaan. Namun, tak ada yang menyangka bahwa adaptasi Marquez bersama motor Desmosedici GP24 akan secepat ini. Sejak sesi latihan bebas, Marquez langsung menunjukkan taringnya. Ia tampil kompetitif dan menempel ketat Bagnaia yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman lebih lama dengan motor GP24. Puncaknya terjadi saat sesi kualifikasi, di mana Marquez sukses merebut pole position dengan catatan waktu 1 menit 28,782 detik, mengungguli adiknya Alex Marquez dan Bagnaia. Tak puas hanya di kualifikasi, Marquez melanjutkan dominasinya di sprint race. Ia langsung memimpin selepas start dan tak pernah sekalipun tersentuh hingga garis finish. Hasil ini semakin menegaskan bahwa Marquez bukan hanya pembalap baru di Ducati, melainkan ancaman serius bagi semua pembalap, termasuk para rider Ducati lainnya. Kemenangan ini tak hanya membuat para penggemar MotoGP terkejut, tetapi juga bos Ducati, Claudio Domenicali. Dalam wawancara pasca balapan, Domenicali secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya tak menyangka Marquez mampu tampil secepat ini dengan Desmosedici GP24. Kami semua tahu bahwa Marc adalah pembalap luar biasa. Tetapi jujur saya tidak menyangka dia bisa langsung memenangkan di balapan pertama bersama Ducati, ujar Domenicali dengan nada kagum. Motor Desmosedici GP24 adalah salah satu motor terbaik yang pernah kami buat, tetapi juga sangat teknikal. Bahkan Pecco dan Martin butuh waktu untuk memahami karakteristik motor ini musim lalu. Tapi Marc, dia hanya butuh beberapa sesi. Ini adalah bukti bahwa mental juara sejati tidak pernah hilang, tambahnya. Domenicali juga menambahkan bahwa Ducati kini harus mulai menerima kenyataan bahwa mereka memiliki dua pembalap papan atas dalam satu tim yang sama. Kami tahu bahwa persaingan internal akan sangat ketat musim ini. Tapi memiliki dua juara dunia dalam satu tim adalah situasi yang diimpikan semua pabrikan. Pecco adalah juara dunia, tapi Marc adalah legenda hidup. Keberhasilan ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga mentalitas. Marquez sendiri menegaskan bahwa kunci adaptasi cepatnya dengan Ducati adalah pendekatan mental yang selalu ia bawa sejak pertama kali menapaki MotoGP pada 2013. Saya tidak memikirkan bahwa ini adalah motor baru atau tim baru. Saya hanya membawa mental juara kemanapun saya pergi. Saya tahu Ducati punya motor terbaik, dan tugas saya adalah memaksimalkannya, ujar Marquez kepada media. Tentu saja ada banyak hal yang masih harus saya pelajari dari motor ini, tapi saya selalu percaya bahwa mental juara bisa menutup celah itu. Kemenangan Marc Marquez di Thailand bukan hanya mengancam pembalap rival seperti Fabio Quartararo dan Jorge Martin, tetapi juga membuat persaingan internal Ducati semakin panas. Dalam 2 musim terakhir, Ducati dikenal memiliki motor terbaik di grid MotoGP, tetapi selalu memberi keistimewaan kepada pembalap utama mereka, Francesco Bagnaia. Kini, kehadiran Marquez mengubah dinamika tersebut. Fakta bahwa Marquez langsung menaklukkan semua pembalap Ducati dalam balapan pertama, membuat posisi Bagnaia sebagai ujung tombak tim pabrikan mulai digoyang. Bahkan di sprint race ini, Bagnaia hanya mampu finish ketiga, di belakang Marc dan Alex Marquez. Situasi ini memaksa Ducati menghadapi dilema besar. Claudio Domenicali sendiri belum mau menjawab pertanyaan tersebut. Kami memiliki dua pembalap terbaik di dunia saat ini.
Mereka berdua bebas bertarung di lintasan, tetapi yang paling penting adalah membawa Ducati menjadi juara dunia, ujar Domenicali diplomatis. MotoGP 2025 baru dimulai, tetapi kemenangan ini sudah cukup menjadi sinyal bahwa era dominasi Marc Marquez bisa saja kembali. Sejumlah pengamat bahkan mulai membandingkan Marquez dengan legenda MotoGP lainnya seperti Giacomo Agostini, yang mampu memenangkan gelar bersama lebih dari satu pabrikan. Jika Marquez mampu merebut gelar juara dunia bersama Ducati musim ini, ia akan menjadi pembalap pertama sejak Casey Stoner yang mampu meraih gelar bersama dua pabrikan berbeda dalam era MotoGP modern. Namun, perjalanan masih panjang. Domenicali sendiri menegaskan bahwa musim ini baru saja dimulai. Masih ada banyak balapan di depan. Ini baru langkah pertama, tetapi saya yakin Marc akan menjadi salah satu protagonis utama musim ini. Akankah Ducati mampu menjaga keseimbangan antara dua bintang besar mereka? Ataukah kita akan menyaksikan perang dingin di dalam garasi Ducati sepanjang musim ini? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 baru saja menemukan narasi utamanya. Marc Marquez versus semua rider Ducati. Pol Espargaro belak-belakan. Lebih bahagia jika Marc Marquez yang juara. MotoGP 2025 semakin mendekati garis start, dan para pembalap serta pengamat mulai mengungkapkan prediksi dan harapan mereka untuk musim yang penuh drama ini. Salah satu komentar yang mengejutkan datang dari pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, yang secara terbuka mengaku akan senang jika Acosta membawa kemenangan bagi KTM. Namun dengan nada jujur dan penuh emosi, ia mengungkapkan bahwa akan jauh lebih bahagia jika justru Marc Marquez yang akhirnya menang dan juara. Pernyataan ini langsung menimbulkan perdebatan di kalangan penggemar MotoGP. Bagaimana mungkin seorang pembalap penguji dari KTM, yang bertugas membantu pengembangan motor agar lebih kompetitif, malah terang-terangan mendukung pembalap rival? Namun, di balik pernyataannya, tersimpan cerita panjang tentang persahabatan, penghormatan, dan perjalanan panjang antara Pol Espargaro dan Marc Marquez. Di sisi lain, Espargaro secara halus juga kurang suka dengan sikap tengil Pedro Acosta yang sebelumnya melontarkan komentar kontroversial dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa Marc Marquez. Apakah ini hanya sekadar ungkapan jujur dari Espargaro? Ataukah ini tanda bahwa generasi muda seperti Acosta masih harus banyak belajar tentang arti menjadi pembalap sejati? Mari kita telusuri lebih dalam. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Spanyol, Pol Espargaro berbicara belak-belakan tentang harapannya untuk musim 2025. Dengan KTM yang kini mengandalkan Pedro Acosta sebagai salah satu pembalap utama di tim pabrikan, Espargaro berharap anak muda itu bisa membawa kejayaan bagi tim yang pernah ia bela. Pedro adalah pembalap yang hebat. Jika dia bisa memenangkan balapan untuk KTM, tentu saya akan menyukainya, ujar Espargaro. Namun, tak lama setelah itu, ia melontarkan pernyataan yang lebih mengejutkan. Tapi jika Marc Marquez yang menjadi juara, saya akan jauh lebih bahagia. Tambahnya dengan senyum yang mengandung banyak arti. Komentar ini langsung memancing perdebatan di kalangan penggemar MotoGP. Bagaimana mungkin seorang pembalap penguji KTM justru mendukung rival terbesar mereka di musim 2025? Bagi yang mengikuti MotoGP sejak lama, pernyataan Espargaro ini bukanlah sesuatu yang aneh. Ia dan Marquez telah memiliki sejarah panjang sebagai rival sekaligus rekan senegara yang tumbuh bersama di dunia balap. Pol dan Marc telah bersaing sejak mereka masih anak-anak di ajang balap junior Spanyol. Persaingan mereka berlanjut hingga ke Moto2, sebelum Marquez lebih dulu naik ke MotoGP pada 2013 dan langsung merebut gelar juara dunia di musim debutnya. Meski sering bersaing ketat di lintasan, hubungan mereka tetap dipenuhi rasa hormat. Ketika Marquez mengalami cedera panjang dan harus berjuang keras untuk kembali ke puncak, Espargaro termasuk salah satu pembalap yang selalu menunjukkan dukungan dan empati terhadap perjuangan sulit yang dilalui oleh juara dunia 8 kali tersebut. Kini, dengan Marquez yang memulai era baru dalam karirnya bersama Ducati Lenovo, Espargaro tampaknya ingin melihat rival sekaligus sahabat lamanya kembali meraih kejayaan. Marc telah melewati masa-masa yang sangat sulit. Saya tahu betapa kerasnya dia bekerja untuk bisa kembali bersaing di level tertinggi. Jika dia bisa memenangkan gelar dengan Ducati, itu akan menjadi kisah comeback yang luar biasa. Saya pikir seluruh dunia MotoGP akan setuju dengan itu.
ungkap Espargaro dengan rasa penuh hormat. Namun, di balik dukungannya terhadap Acosta, Espargaro juga menyelipkan kritik halus terhadap sikap pembalap muda itu. Seperti diketahui, Pedro Acosta baru-baru ini membuat heboh ketika dalam sebuah wawancara di televisi Spanyol, ia dengan nada bercanda mengatakan tidak tahu siapa Marc Marquez. Pernyataan itu dianggap banyak pihak sebagai bentuk siwar dari pembalap berusia 20 tahun tersebut. Espargaro tampaknya kurang menyukai sikap Acosta tersebut. Pedro adalah pembalap yang hebat, tapi saya rasa dia harus lebih memahami apa artinya menjadi bagian dari MotoGP. Kita semua berada di sini berkat orang-orang seperti Marc. Dia mungkin bercanda, tapi saya pikir sejarah olahraga ini harus tetap dihormati, ujar Espargaro. Komentar ini seolah menjadi teguran halus bahwa kecepatan saja tidak cukup untuk menjadi legenda MotoGP, tetapi juga harus dibarengi dengan rasa hormat terhadap para pendahulu. Meskipun KTM memiliki potensi besar, banyak yang percaya bahwa Marquez adalah ancaman terbesar bagi siapapun yang ingin merebut gelar juara, atau bahkan hanya sekedar kemenangan podium. Espargaro pun menyadari bahwa persaingan ini akan menjadi sangat ketat. Kami sudah semakin dekat dengan Ducati. Tapi Marc adalah Marc. Jika dia sudah menemukan ritmenya, dia bisa mengalahkan siapa saja, katanya. Sebagai pembalap utama KTM, ekspektasi tinggi sudah ada di pundaknya. Namun, dengan sindiran halus dari Espargaro, Acosta kini harus membuktikan bahwa dirinya tak hanya cepat, tapi juga memiliki mentalitas juara sejati. Dengan KTM yang kini mencoba menantang dominasi Ducati, menarik untuk melihat bagaimana sikap Espargaro ini akan diterima oleh tim Austria tersebut. Apakah mereka merasa dikhianati? Ataukah mereka memahami bahwa bagi seorang pembalap, persahabatan dan rivalitas bisa berjalan berdampingan? MotoGP 2025 akan menjadi panggung di mana generasi baru, seperti Acosta akan berhadapan langsung dengan legenda seperti Marc Marquez. Apakah Acosta mampu membungkam kritik dengan aksinya di lintasan? Ataukah Marc Marquez akan membuktikan bahwa usia dan cedera tidak bisa menghentikan seorang legenda untuk kembali merebut tahta dunia? Marc Marquez tanggapi sikap tengil Pedro Acosta. MotoGP belum resmi memulai musim 2025, tetapi tensi sudah memanas. Kali ini, bukan karena duel di lintasan, melainkan perang kata-kata yang dipicu oleh Pedro Acosta. Pembalap muda KTM itu dengan santainya mengklaim bahwa ia tidak tahu siapa Marc Marquez dan mengaku tidak peduli dengan nama besar di grid. Komentar ini langsung mengguncang dunia balap. Para penggemar MotoGP terbagi dua. Ada yang menganggapnya sebagai sikap percaya diri khas anak muda, tetapi ada juga yang menilai Acosta terlalu sombong. Namun, dari semua orang yang bereaksi terhadap pernyataan ini, satu orang yang justru paling tenang adalah Marc Marquez sendiri. Sang juara dunia 8 kali itu merespons dengan elegan. Alih-alih membalas dengan nada sinis atau menyerang balik, Marquez justru memilih untuk menjawab dengan santai dan penuh kebijaksanaan. Saya paham, dia masih muda. Dia sedang menikmati momennya dan mencoba mencari identitasnya di MotoGP. Saya tidak masalah dengan apa yang dia katakan, ujar Marquez dengan senyum santai. Satu kalimat sederhana, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Marquez menunjukkan bahwa ia tidak hanya matang secara fisik dan teknis, tetapi juga dalam mentalitas. Ia memahami bagaimana dunia balap bekerja, bagaimana seorang pembalap muda mencoba membangun reputasinya, dan bagaimana ia sendiri pernah berada di posisi yang sama. Tetapi jawaban terbaik dari Marquez datang dalam bentuk candaan yang tajam namun tetap ringan. Jika dia benar-benar tidak tahu siapa saya, mungkin saya harus memastikan dia melihat nomor 93 lebih sering di depan, katanya dengan senyum khasnya. Pernyataan ini langsung membuat banyak penggemar MotoGP semakin menantikan duel antara Acosta dan Marquez di musim 2025. Namun, bagi mereka yang memahami psikologi kompetisi, ini adalah kemenangan besar bagi Marquez. Dengan satu respons tenang, ia telah membalikan tekanan kembali ke Acosta. Reaksi santai Marquez tidak hanya mencuri perhatian penggemar, tetapi juga membuat Ducati semakin yakin bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat dengan merekrutnya untuk musim 2025. Bos Ducati, Gigi Dalinya, mengaku kagum dengan bagaimana Marquez menangani situasi ini. Marc tidak hanya cepat di lintasan,
tetapi juga sangat dewasa dalam menghadapi situasi seperti ini. Ia menunjukkan kelasnya sebagai seorang juara dunia. Kami semakin yakin bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk membawa Ducati ke level lebih tinggi lagi, ujar dalinya. Selain itu, dalinya juga menambahkan bahwa Marquez telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga seorang profesional sejati yang bisa menjadi panutan bagi generasi berikutnya. Kami butuh pembalap yang tidak hanya memiliki kecepatan, tetapi juga mentalitas juara dan sikap profesional yang luar biasa. Marquez telah menunjukkan semuanya dalam satu paket, tambah dalinya. Ducati jelas memiliki ekspektasi besar terhadap Marquez. Dengan pengalaman dan talentanya, mereka berharap ia bisa membawa gelar juara dunia kembali ke tim pabrikan Italia tersebut, melanjutkan dominasi yang sebelumnya dipegang oleh Bagnaia. Reaksi Marquez juga menarik perhatian para pengamat dan mantan pembalap. Salah satunya adalah Casey Stoner, juara dunia MotoGP 2007 sekaligus legenda balap Ducati. Ini adalah respons dari seseorang yang tahu bagaimana menghadapi tekanan dan provokasi. Marquez tidak membalas dengan emosi, melainkan dengan kecerdasan. Itu adalah mentalitas seorang juara sejati, kata Stoner. Sementara itu, jurnalis MotoGP, David Emmett, mengungkapkan bahwa respons Marquez mencerminkan kematangannya yang semakin berkembang seiring bertambahnya usia. Jika ini terjadi 10 tahun lalu, mungkin Marquez akan bereaksi dengan cara yang berbeda. Tapi sekarang, dia jauh lebih tenang dan matang. Dia tahu bahwa yang terpenting bukanlah apa yang dikatakan di luar lintasan, tetapi apa yang dilakukan di dalamnya, ujar Emmett. Para penggemar MotoGP pun tak ketinggalan memberikan pendapat mereka. Banyak yang membandingkan cara Marquez merespons dengan bagaimana Acosta mencoba mencuri perhatian. Sebagian besar menilai bahwa Marquez telah menang dalam permainan mental ini, hanya dengan meresponsnya secara elegan. Acosta bisa berbicara sebanyak yang dia mau, tetapi pada akhirnya, Marquez akan berbicara di lintasan, tulis seorang penggemar di media sosial. Meski Acosta mencoba untuk memancing perhatian dengan komentarnya, respons Marquez yang tenang justru bisa membuatnya semakin tertekan. Sebagai pembalap muda, Acosta mungkin merasa perlu untuk menunjukkan dirinya. Tetapi dengan Marquez tetap fokus dan tidak terpengaruh, ia harus membuktikan segalanya di lintasan. Pertarungan di antara mereka berpotensi menjadi salah satu rivalitas terbesar di MotoGP modern. Namun, ada perbedaan besar di antara keduanya. Marquez telah terbiasa menghadapi tekanan besar sepanjang karirnya. Ia telah memenangkan gelar juara dunia dalam kondisi yang sulit, menghadapi cedera, persaingan sengit, dan berbagai tantangan lainnya. Acosta, di sisi lain, meskipun berbakat, masih harus membuktikan dirinya di kelas utama. Ia adalah juara dunia Moto3 dan Moto2, tetapi MotoGP adalah level yang berbeda. Dan seperti yang sudah banyak terjadi sebelumnya, tidak semua pembalap muda bisa langsung beradaptasi dengan kerasnya persaingan di kelas Premier. Bagi Marquez, satu-satunya cara terbaik untuk menjawab komentar Acosta adalah dengan menunjukkan performa luar biasa di lintasan. Dan jika melihat sejarahnya, tidak ada yang lebih berbahaya daripada Marquez yang ingin membuktikan sesuatu. Pedro Acosta mungkin mencoba menarik perhatian dengan komentar tengilnya. Tetapi Marc Marquez justru membuktikan bahwa seorang juara sejati tidak perlu terpancing provokasi. Pedro Acosta sindir Marc Marquez dan rival MotoGP lainnya. Saya tidak tahu siapa Marc Marquez. Pedro Acosta, bintang muda yang sedang naik daun di MotoGP, kembali menciptakan kontroversi. Kali ini, pembalap muda yang baru naik ke tim pabrikan KTM pada MotoGP 2025 itu, mengaku tidak mengenal Marc Marquez, salah satu legenda hidup balap motor. Dalam sebuah wawancara di televisi Spanyol, Acosta dengan santai mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa Marc Marquez dan memilih untuk fokus pada dirinya sendiri. Pernyataan ini langsung mengundang reaksi. Beberapa penggemar menganggapnya sebagai lelucon khas Acosta, tetapi banyak juga yang melihatnya sebagai sindiran tajam terhadap Marquez. Sejumlah pengamat MotoGP menilai bahwa komentar Acosta tidak masuk akal. Mereka menegaskan bahwa setiap pembalap muda pasti tumbuh dengan melihat kiprah Marquez, yang telah memenangkan 8 gelar juara dunia. Ini bukan pertama kalinya Acosta bersikap tengil terhadap rival-rivalnya. Sejak debutnya di MotoGP bersama Gas Gas Tech 3 pada 2024,
Ia sudah dikenal sebagai pembalap yang tak hanya cepat di lintasan, tetapi juga gemar melontarkan komentar tajam. Meski baru memasuki musim keduanya di kelas utama, Acosta kini kembali memanaskan suasana dengan pernyataan-pernyataan tajamnya. Dalam wawancara di acara La Resistencia yang dipandu oleh Broncano, Acosta ditanya tentang hubungannya dengan pembalap lain di grid MotoGP. Ketika nama Jorge Martin disebut, Acosta memberikan jawaban yang cukup unik. "Dengan Jorge Martin, saya lebih cocok, sampai saya balapan dengannya," ucap Acosta. "Aku menyukaimu, tapi tanpa perasaan. Aku pria yang keras seperti es, dingin." Komentar ini menandakan bahwa meskipun ia memiliki hubungan baik dengan Martin di luar lintasan, segalanya bisa berubah ketika mereka bersaing di trek. Namun, puncak kontroversi terjadi ketika Broncano menyebut nama Marc Marquez. "Siapa lagi pembalap lain yang ada di sana?" "Nah, ada Marc Marquez," ujar Broncano. Acosta langsung menjawab cepat. "Siapa?" katanya dengan ekspresi polos. Tak berhenti di situ, ia menambahkan, "Saya tidak tahu siapa dia. Saya fokus pada diri saya sendiri. Saya tidak ingin tahu apapun tentang grid." Sontak, pernyataan ini langsung menyulut perdebatan di kalangan penggemar dan analis MotoGP. Banyak yang merasa bahwa ini adalah bentuk kesombongan Acosta, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari perang psikologis dengan Marquez, yang akan menjadi lawannya di lintasan pada musim ini. Selain itu, ada juga yang menafsirkan komentar Acosta ini sebagai bentuk kepercayaan diri yang tinggi. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh nama besar seperti Marquez dan lebih memilih fokus pada pengembangan dirinya sendiri. Beberapa analis MotoGP langsung menanggapi pernyataan Acosta. Mayoritas dari mereka menilai bahwa klaim Acosta jelas-jelas tidak masuk akal. Setiap pembalap muda pasti tahu siapa Marc Marquez. Mustahil jika Acosta benar-benar tidak tahu, kata Matt Oxley, seorang analis senior MotoGP. Marquez adalah salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah. Bahkan anak-anak kecil yang baru belajar naik motor pun tahu siapa dia. Jurnalis MotoGP asal Spanyol, Manuel Pecino, juga sependapat. Pedro Acosta mungkin sedang bercanda atau ingin bermain-main dengan media. Tetapi ia pasti tahu siapa Marquez. Semua pembalap di grid tumbuh dengan menonton Marquez di puncak kejayaannya, ujarnya. Hingga saat ini, Marc Marquez belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Acosta. Namun, mengingat pengalaman dan mentalitas Marquez, kemungkinan besar ia tidak akan terlalu ambil pusing dengan komentar tersebut. Jorge Martin juga belum memberikan respons terhadap pernyataan Acosta tentang dirinya. Namun, hubungan mereka di trek MotoGP memang semakin menarik untuk diikuti, terutama setelah Martin memutuskan untuk bergabung dengan Aprilia pada musim ini. Beberapa pengamat MotoGP yang lain menilai bahwa komentar Acosta ini bisa menjadi pemicu persaingan yang lebih seru di lintasan. MotoGP selama ini dikenal dengan persaingan ketat antara pembalap, dan kehadiran Acosta dengan gaya bicara yang blak-blakan dapat memberikan warna baru dalam kompetisi. Namun, MotoGP bukan hanya tentang kata-kata. Pada akhirnya, yang akan menentukan adalah performa di lintasan. Jika Acosta mampu bersaing di barisan depan dan bahkan mengalahkan Marquez, maka ucapannya akan dianggap sebagai bentuk kepercayaan diri yang sah. Sebaliknya, jika ia gagal tampil kompetitif, komentarnya hanya akan menjadi bahan ejekan di masa depan. Musim 2025 akan menjadi ujian besar bagi Acosta. Dengan naik ke tim pabrikan KTM, ia akan menghadapi tekanan yang lebih besar. Tidak hanya dituntut untuk tampil konsisten, tetapi juga harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar mampu menantang para pembalap terbaik dunia. Ducati masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP, dengan motor yang sangat kompetitif dan jajaran pembalap kuat, termasuk Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan tentu saja Marc Marquez. Di sisi lain, Marc Marquez juga sedang dalam misi besar bersama Ducati. Setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat cedera dan keterbatasan motor Honda, ia kini memiliki kesempatan untuk kembali merebut gelar juara dunia dengan mesin terbaik di grid. Jika keduanya sering bertarung di lintasan, bukan tidak mungkin persaingan Acosta dan Marquez akan menjadi salah satu rivalitas terbesar di MotoGP dalam beberapa tahun ke depan.